Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah, praktikum mata kuliah, pengujian perangkat lunak ini dan juga asisten dosen perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipta Giparil Haq dengan NIM 225008108. Saya mahasiswa dari program studi informatika di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengujian perangkat lunak. Maaf, praktikum kuliah pengujian perangkat lunak. Mencangkup keseluruhan isi dari modul pertama hingga modul selanjutnya. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep metode alat bantu dan dokumentasi yang digunakan dalam proses pengujian perangkat lunak secara profesional. Baik, selanjutnya pada pembahasan pertama, di modul pertama ada dasar pengujian perangkat lunak. Nah, pada modul ini merupakan pondasi awal dari seluruh proses pengujian ya. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, pengujian bukanlah proses tambahan di akhir proyek, tetapi merupakan bagian integral dan keseluruhan siklus pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada definisi software testing menurut para ahli. Nah, menurut Myers, pengujian adalah proses menjalankan sebuah program untuk menemukan kesalahan atau bug. Artinya, tujuan pengujian bukan hanya untuk membuktikan bahwa perangkat lunak bekerja, tetapi justru untuk mencari tahu apakah terdapat kesalahan dalam sistem. Nah, sedangkan menurut Hetzel memperluas perspektif tersebut dengan menyatakan bahwa pengujian bertujuan untuk membangun keyakinan terhadap kualitas kualitas perangkat lunak sehingga kita bisa percaya bahwa sistem tersebut dapat diandalkan. Selanjutnya, menurut Dijkstra mengingatkan kita bahwa pengujian tidak bisa membuktikan bahwa sistem bebas dari kesalahan. Ia menyatakan bahwa testing shows the presence of bugs, not their absence. Ini artinya walau seluruh test case lolos, tetap ada kemungkinan bug tersembunyi yang belum terdeteksi. Nah, selanjutnya di poin kedua ada pembahasan tentang, maaf sebentar, ada pembahasan tentang verification dan validation. Perbedaan antara verifikasi dan validasi seringkali menjadi sumber kebingungan ya. Yang pertama ada verifikasi. Verifikasi adalah proses untuk memastikan bahwa produk dibangun sesuai dengan spesifikasi atau blueprint teknis. Jadi kita menilai apakah kita membangun produk dengan benar. Selanjutnya ada di validasi. Nah, sedangkan di validasi ini ialah proses untuk mengevaluasi apakah produk yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Dalam hal ini kita menilai apakah kita membangun produk yang benar.
Di poin di poin ketiga ada jenis kesalahan yaitu fault, error, dan failure. Fault merupakan kesalahan dalam logika atau struktur kode seperti algoritma yang salah atau variabel yang tidak diinisialisasi. Lalu yang kedua ada error. Error adalah kesalahan dalam pelaksanaan kode akibat fault. Nah, di poin yang ketiga ada failure, yaitu terjadi ketika kesalahan tersebut menyebabkan perangkat lunak tidak memenuhi fungsionalitas atau kebutuhan pengguna. Nah, di paparan poin yang terakhir pada modul ini itu aktivitas umum pengujian yang meliputi diantaranya yang pertama ada perencanaan pengujian, lalu yang kedua ada penyusunan test case, lalu yang ketiga ada eksekusi pengujian, dan yang keempat ada dokumentasi hasil. Penjelasan pada perencanaan ini ialah menentukan pendekatan pengujian, siapa yang menguji, kapan dilakukan, dan alat apa yang digunakan. Sedangkan pada penyusunan test case ini menentukan skenario pengujian dari tiap fitur atau modul. Lalu di bagian yang ketiga ada eksekusi pengujian, menjalankan test case baik secara manual maupun otomatis. Dan di bagian poin yang keempat, ada dokumentasi hasil, yaitu mencatat apakah hasil pengujian berhasil atau gagal, serta membuat laporan kesalahan atau bug report. Nah, selanjutnya ada di bagian modul 4. Pada modul 4 ini membahas tentang persiapan environment testing ya. Pada tahap ini kita fokus menyiapkan lingkungan yang ideal untuk melakukan pengujian. Yang pertama, ada pembahasan tentang instalasi XAMPP dan Composer. XAMPP ini merupakan tools yang menyatukan web server dan database PHP dan Perl. Ini memudahkan developer membuat server lokal yang lengkap untuk pengujian backend aplikasi. Lalu di bagian kedua ada Composer. Pada Composer ini ialah dependency manager untuk PHP yang mempermudah instalisasi dan pengelolaan pustaka pihak ketiga. Dilanjut kepada poin kedua yaitu fungsi Composer dan autoloading. Pada fitur ini mekanisme untuk memuat kelas PHP secara otomatis berdasarkan struktur struktur file dan namespace. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memanggil file satu persatu secara manual dengan recur and add or include sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan dan pengujian. Lalu ada penggunaan Composer untuk dependensi PHP. Nah, pada Composer memanfaatkan file Composer JSON yang berisi semua definisi proyek dengan satu perintah Composer install suatu pustaka akan diunduh dan diatur secara otomatis. Ini penting karena dalam pengujian kita sering membutuhkan framework seperti PHP Unit yang tidak ditulis secara net. Nah, tujuan unit testing dan framework populer. Unit testing ialah proses pengujian bagian terkecil dari kode, biasanya satu fungsi atau metode secara terpisah. Framework ini populer untuk pengujian PHP, di antara lain ada PHP Unit, yaitu paling banyak digunakan karena memiliki dukungan komunitas yang luas. Sedangkan yang kedua ada Simple Test, karena lebih ringan namun kurang powerful dibandingkan PHP Unit ini.
juga lain-lain. Selanjutnya ada bagian modul 3 yaitu unit testing. Pada pengujian ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada unit, ada integration, dan sistem serta acceptance. Unit testing ya fokus pada bagian kecil dari sistem seperti fungsi, kelas, atau metode. Sedangkan sedangkan maaf, sedangkan yang kedua, maaf sebentar. Baik, maaf tadi terdapat sebuah kendala sebentar. Dilanjut ke pembahasan tingkatan pengujian. Di antaranya ada tingkat pengujian unit, integration system, dan acceptance. Oke, yang pertama unit testing ialah fokus pada bagian kecil dari sistem seperti fungsi, kelas, atau metode. Lalu yang kedua ada integration testing yang memeriksa interaksi antara unit atau modul. Lalu di bagian yang ketiga ada sistem testing, di mana pada bagian ini menguji seluruh sistem sebagai satu kesatuan ya. Lanjut ke bagian yang keempat yaitu acceptance testing, yaitu dilakukan oleh user untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, di bagian kedua ada fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada fungsional testing, yaitu mengevaluasi apakah sistem melakukan apa yang diharapkan, seperti login, input data, ataupun validasi form. Lalu yang kedua ada non-functional testing, yaitu mengukur aspek performa sistem seperti waktu respons, skalabilitas, keamanan, dan daya tahan. Nah, dilanjut ke bagian metode pengujian black box. Ada ECP dan VVA. ECP ialah Equivalence Class Partitioning. Membagi input ke dalam kelompok data yang dianggap ekuivalen untuk mengurangi jumlah test case tanpa mengurangi efektivitas. Lalu ada di bagian BVA yaitu Boundary Value Analysis. Pada fokus pada testing ini fokus pada nilai-nilai batas yang biasanya menjadi sumber kesalahan seperti batas minimal dan maksimal suatu input. Nah, selanjutnya ada white box testing seperti CFG dan cyclomatic complexity dan fat testing. Yang pertama ada CFG yaitu control flow graph, yang dimana pada bagian ini memetakan alur eksekusi program ke dalam bentuk graf, menunjukkan kemungkinan jalur eksekusi. Dilanjut ke bagian kedua yaitu cyclomatic complexity, ialah ukuran kerumitan kode berdasarkan jumlah jalur independen. Semakin tinggi nilainya, semakin kompleks dan rentan kode tersebut terhadap kesalahan. Lalu ada testing, yaitu menguji semua jalur logik untuk memastikan setiap kemungkinan eksekusi telah diperiksa. Selanjutnya ada pembahasan di modul keempat. Pada modul keempat ini kita akan membahas tentang automation testing dengan PHP unit. Yang pertama ada langkah instalisasi PHP unit. PHP unit ini biasanya diinstal dengan Composer. Tools ini memungkinkan kita menulis skrip pengujian yang bisa dijalankan berulang-ulang secara otomatis.
Lalu yang kedua ada assertions. Assertion ini pernyataan yang digunakan untuk membandingkan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Ya, seperti assert equals, yaitu membandingkan dua nilai. Lalu ada assert true, memverifikasi nilai apakah benar. Lalu yang ketiga ada false, memverifikasi nilai yang salah. Dan ada null, memverifikasi apakah variabel kosong. Selanjutnya ada bagian struktur test case dan metode. Test case ditulis dalam kelas khusus yang merupakan turunan dari test case. Setiap metode pengujian diawali dengan kata tes agar bisa dikenal oleh PHP unit. Manfaat otomasi. Manfaatnya diantaranya yang pertama ada efisiensi waktu dan biaya. Lalu yang kedua ada konsistensi hasil uji. Yang ketiga ada kemudahan pengujian regresi. Dan yang keempat ada dokumentasi hasil otomatis. Nah, selanjutnya dilanjut ke bagian. Baik, selanjutnya ada pembahasan pada modul 5 yaitu tes plan dan strategi. Nah, pada bagian modul ini kita membahas tentang elemen test plan. Yang pertama tujuannya mengapa pengujian dilakukan, lalu dengan ruang lingkup, fitur atau modul yang diuji, dan yang ketiga itu referensi, yaitu dokumen acuan seperti SKPL dan atau desain sistem. Nah, di bagian poin kedua yaitu strategi pengujian berdasarkan modul. Strategi pengujian menjelaskan pendekatan teknis seperti metode yang digunakan, urutan pengujian, teknik pengujian, dan tools yang akan digunakan. Di bagian poin yang ketiga ada penjadwalan dan sumber daya. Pada pengujian ini harus dijadwalkan dalam fase-fase pengembangan. Perlu memperhitungkan seperti yang pertama ada ketersediaan tester, yang kedua ada durasi pengujian, lalu yang ketiga ada infrastruktur seperti server dan perangkat lunak pendukung. Lalu ada dokumen pengujian ya. Yang pertama ada test design specification yaitu merinci pendekatan umum dan kondisi pengujian. Lalu yang kedua ada test case specification yaitu daftar skenario pengujian. Dan yang ketiga ada test procedure specification yang dimana pada tes ini yaitu membahas tentang langkah-langkah untuk menjalankan pengujian tersebut. Selanjutnya ke bagian modul 6
Pada bagian modul 6 ini kita akan membahas tentang integrasi unit dan submodul. Yang pertama ada testing subsistem dan integrasi antar unit. Nah, ketika unit diuji secara terpisah telah berhasil, kita melanjutkan ke tahap integrasi untuk memastikan antar modul dapat berkomunikasi dan berfungsi bersama-sama tanpa konflik. Lalu di bagian yang kedua ada manajemen error saat integrasi, di mana pada bagian ini kesalahan integrasi seringkali berasal dari perbedaan asumsi antar modul. Oleh karena itu, penting penting adanya dokumentasi komunikasi dan standar pengembangan. Di bagian yang ketiga ada regression testing dan retesting. Retesting. Nah, yang pertama ada regression testing yaitu mengulang pengujian lama setelah perubahan dilakukan untuk memastikan sistem tetap stabil. Lalu yang kedua dari testing yaitu menguji kembali kasus yang sebelumnya gagal setelah diperbaiki. Nah, selanjutnya ada poin yang keempat yaitu ada bahasan tentang stub dan driver. Stub ini ialah menggantikan modul yang dipanggil biasanya seperti pada modul bawah ya. Lalu ada driver yaitu menggantikan modul pemanggil dibahas pada modul atas. Keduanya digunakan untuk pengujian parsial saat seluruh sistem belum selesai. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan pada modul 6 ini. Kita lanjut ke bagian modul 7. Baik, untuk modul 7 ini membahas tentang validasi dan verifikasi sistem. Yang pertama ada verifikasi, are we building the product right? Yaitu aktivitas ini mencakup review dokumen, pengujian statis, inspeksi kode, dan audit teknis untuk memastikan bahwa produk dibuat dengan benar secara teknis. Lalu yang kedua ada validasi, yaitu are we building the right product? Validasi ini dilakukan dengan uji coba pengguna, feedback, dan pengujian berdasarkan kebutuhan bisnis agar produk benar-benar sesuai dengan ekspektasi. Lalu lanjut ke bagian review evaluasi. Nah, nah, pada bagian ini dilakukan secara berkala dalam setiap tahapan pengembangan, mulai dari kebutuhan hingga hasil implementasi. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dan direvisi agar sesuai dengan dokumen SKPL dan DPPL. Nah, selanjutnya ke bagian modul 8 yaitu sistem testing dan katalog studio. Pada paparan poin pertama yaitu membahas tentang jenis pengujian sistem, yang kedua ada instalasi dan konfigurasi Catalan Studio, lalu yang ketiga ada implementasi pengujian sistem dengan tools GUI. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah contoh skenario pengujian menggunakan tools. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pertama-tama tentang jenis pengujian sistem. Pada jenis pengujian sistem ini terdapat dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsional dan non-fungsional. Nah, pada fungsional ini yaitu menguji fitur sistem secara menyeluruh, sedangkan non-fungsional menguji aspek kinerja seperti beban, keamanan, dan lain-lain ya. Nah, untuk ke bagian poin kedua yaitu Catalan Studio. Pada Catalan Studio ini adalah tools otomatisasi yang mendukung GUI testing untuk aplikasi web, desktop, dan mobile. Mendukung fitur scripting dan rekam otomatis. Dilanjut ke bagian implementasi pengujian sistem. Dengan katalog kita bisa membuat tes
suite mengelompokkan test case dan menjadwalkan eksekusi otomatis. Ini sangat membantu saat melakukan regression testing ya. Beberapa contoh skenario, misalnya seperti ada pengujian login dengan 50 kombinasi akun, lalu ada pengujian form validasi input, dan yang ketiga ada pengujian proses checkout e-commerce. Nah, itu untuk contohnya ya. Selanjutnya ada modul terakhir yaitu modul 9. Yang dimana pada modul 9 ini kita akan membahas tentang laporan dan evaluasi pengujian. Yang pertama ada dokumentasi hasil pengujian, yaitu pass or fail. Di mana pada bagian ini, setiap test case harus memiliki status pass jika berhasil dan fail jika gagal. Semua hasil perlu didokumentasikan dalam log uji. Dilanjut ke bagian pelaporan bug dan evaluasi sistem. Bug dilaporkan lengkap dengan deskripsi, dengan langkah-langkah memproduksi, dengan yang ketiga ada dampak, lalu yang keempat ada prioritas dan status. Nah, selanjutnya ada bagian kriteria keberhasilan. Sistem dinyatakan siap rilis jika semua test case utama lulus. Lalu yang kedua ada bug kritis setelah diperbaiki, dan yang terakhir ada performance sistem stabil. Nah, ketika beberapa bagian tersebut dinyatakan berhasil, maka sistem rilis dinyatakan benar-benar berhasil. Lalu ada dokumen akhir. Yang pertama ada summary report, yang kedua ada bug report, yang ketiga ada test log, dan yang terakhir ada feedback evaluasi. Nah, mungkin sekian saja dari presentasi kali ini. Dengan demikian, seluruh proses pengujian perang terlunak, mulai dari dasar teoritis, perencanaan strategi, pelaksanaan unit test, hingga pelaporan hasil, adalah proses penting yang menjamin bahwa sistem dapat digunakan dengan aman, stabil, dan sesuai kebutuhan. Semoga presentasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya disiplin software testing dalam dunia pengembangan aplikasi modern. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.